Selamat datang di stasiun Yogyakarta. Memiliki keberagaman kekayaan dan keindahan alam, keramaian kota, serta sajian kuliner yang menggugah menjadikan Yogyakarta selalu menjadi tujuan destinasi para wisatawan. Banyaknya ragam kebudayaan, adat, dan sejarah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Yogyakarta. Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi salah satu situs wisata di Jogja yang menyimpan banyak sejarah. Terletak di pusat kota Jogja yang berjarak 500 meter dari titik 0 km menjadikan akses menuju keraton lebih mudah. Keraton seluas 14 hektar ini telah berdiri sejak tercanangnya Perjanjian Giyanti pada tahun 1756 di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono I. Saat ini, keraton telah mengalami berbagai perubahan. Secara fungsional, keraton yang semula berfungsi sebagai pusat kendali pemerintahan, kini telah berubah menjadi ruang publik sekaligus objek wisata sejarah. Dengan membeli tiket masuk seharga Rp7.000 bagi wisatawan lokal dan Rp2.500 bagi mancanegara, kita sudah dapat menikmati wisata sejarah di kawasan Keraton Yogyakarta. Secara arsitektural, Keraton Yogyakarta menjadi salah satu bukti fisik adanya hubungan antar budaya pada masa lampau, yaitu budaya Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Eropa Barat. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan dan beragam corak yang terukir pada bagian-bagian bangunan keraton. Untuk memasuki kawasan keraton dapat melalui gerbang utara yang terhubung dengan Bangsal Pagelaran dan Bangsal Siti Hinggil, atau melalui sisi timur dan barat yang terhubung dengan Kompleks Kamandungan Lor dan Bangsal Ponconiti. Dari Kompleks Kamandungan Lor, kita dapat menuju Kompleks Sri Manganti melalui gerbang Regol Sri Manganti. Pada setiap gerbang atau regol antar kompleks di keraton, akan selalu ditemukan lambang Kalamangkara baik pada tembok, pintu, maupun atap yang dipercaya sebagai lambang penolak bala. Memasuki kawasan Kompleks Sri Manganti yang berada di sebelah selatan Kamandungan Lor, kompleks ini memiliki dua bangsal besar. Di sisi timur terdapat Bangsal Trajumas yang dahulu digunakan oleh para pejabat untuk mendampingi Sultan menyambut para tamu. Kini Bangsal Trajumas digunakan sebagai bangsal penyimpanan beberapa peninggalan adat keraton seperti tandu dan meja hias. Selain itu, bangsal ini juga digunakan untuk menyimpan seperangkat alat musik gamelan, di antaranya gamelan pusaka Kiai Guntur Madu dan juga gamelan pusaka Kiai Nagawilaga. Di sisi barat terdapat Bangsal Sri Manganti yang dahulu digunakan sebagai tempat penerimaan tamu penting kerajaan. Kini, bangsal ini digunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara pariwisata keraton seperti pertunjukan acara musik gamelan. Memasuki Kompleks Kedaton. Kedaton merupakan kompleks keraton yang berada di tengah-tengah sebagai titik pusat sumbu imajiner yang berjarak 30 km dari Gunung Merapi dan 30 km dari pantai selatan. Pada area Kedaton terdapat dua bangunan utama yang dianggap paling sakral, yaitu Bangsal Kencana yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan upacara penting, dan di sebelah baratnya terdapat bangunan Gedong Prabayeksa yang digunakan untuk menyimpan pusaka utama keraton. Sejumlah bangunan untuk urusan internal istana juga berada di Kompleks Kedaton, termasuk bangunan hunian bagi para penghuni keraton. Di antaranya, Kesatrian di bagian timur yang merupakan hunian bagi para putra keraton, dan Keputren di bagian barat sebagai hunian bagi para putri keraton. Pada halaman pelataran Kedaton terdapat pohon besar dan pohon perindang yang memiliki filosofi kehidupan. Di antaranya yaitu pohon bunga kantil yang melambangkan jiwa spiritual yang kuat, pohon sawo kecik yang melambangkan pijakan yang terbaik, dan pohon buah kepel sebagai lambang tekad bulat mencapai cita-cita.
Kini sebagai area wisata, Kompleks Kedaton juga dilengkapi dengan toko adat dan beberapa museum. Di antaranya, Museum Keramik dan Kristal, Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan museum lainnya. Pada Museum Keramik dan Kristal, kita dapat melihat banyak sekali koleksi keraton berbahan keramik dan juga kristal yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, negara Asia seperti Jepang, dan negara lainnya. Setiap koleksi yang ada di museum ini merupakan peninggalan keluarga keraton sejak dulu kala hingga masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setiap koleksi juga memiliki filosofi tersendiri yang berhubungan erat dengan kehidupan. Contohnya, peletakan cermin pada zaman dulu kala selalu diletakkan di bawah. Hal ini mewujudkan kerendahan hati. Walaupun telah berusia puluhan hingga ratusan tahun, dengan berbagai bentuknya yang klasik dan corak ciri khas zaman dulu, akan tetap membuat kita terkagum setiap kali melihat koleksi yang ada di museum ini. Untuk mengenal lebih dekat dengan sejarah kehidupan masa lampau di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini, kita dapat mengunjungi Museum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang terbagi menjadi 2 bangunan. Memasuki Museum Dedong Kaca Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kita akan disuguhkan dengan pola interior yang luar biasa indah dengan dominan warna hitam, merah, dan emas yang membuat bangunan ini terlihat lebih megah. Di sini kita dapat melihat piagam penetapan dan penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Kepala Pemerintahan DIY oleh Presiden Insinyur Soekarno. Pada bangunan sebelahnya yang masih merupakan bagian dari Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kita masih dapat melihat berbagai piagam dan benda-benda bersejarah yang berhubungan langsung dengan kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beberapa di antaranya merupakan piagam yang diberikan langsung oleh Presiden RI Insinyur Soekarno. Pada museum ini juga terdapat beberapa koleksi-koleksi wayang peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selain itu, terdapat pula koleksi pakaian adat peninggalan keluarga keraton yang pada zaman dahulu kala digunakan saat acara-acara tertentu. Selain koleksi wayang dan pakaian, masih banyak jenis koleksi lainnya seperti foto-foto masa lampau, koleksi buku, kamera, dan lain-lain. Pada museum ini juga terdapat beberapa lukisan yang memiliki arti filosofis tersendiri yang berhubungan erat dengan kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam budaya Keraton Yogyakarta, dikenal benda-benda pusaka yang merupakan simbol karakter yang harus tercermin dalam diri Sultan sebagai pemimpin masyarakat. Benda-benda pusaka simbolis tersebut diantaranya banyak atau angsa yang melambangkan kewaspadaan, dalang atau kijang yang melambangkan kegesitan, saung atau ayam jantan yang melambangkan keberanian, galing atau merak yang melambangkan kewibawaan. Selain itu, terdapat pula kutuk atau kotak uang yang melambangkan kedermawanan, kacumas atau sapu tangan yang melambangkan sikap pemaaf, hardawalika atau naga yang melambangkan kekuatan dan tanggung jawab, serta kandil atau lampu minyak yang melambangkan pencerahan. Benda-benda pusaka tersebut selalu mengiringi Sri Sultan pada saat miyos atau melakukan perjalanan keluar untuk menghadiri upacara-upacara besar di keraton. Selain Kompleks Pagelaran, Siti Hinggilor, Kamandungan Lor, dan Kedaton, masih ada beberapa kompleks lainnya seperti Kamagangan, Kamandungan Kidul, dan Siti Hinggil Kidul yang berujung di alun-alun kidul.
Dengan segala kemegahan dan filosofi yang ada pada setiap sudut keraton, membuat Keraton Jogja ini menyimpan banyak sekali cerita di dalamnya. Nuansa adat dan budaya Jawa yang kental sangat terasa begitu memasuki kawasan keraton ini. Disambut dengan abdi dalam keraton yang ramah, banyak hal yang dapat kita pelajari selama berwisata sejarah di kawasan Keraton Jogja. Tidak heran bahwa Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini menjadi salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Jogja. Selain keraton, masih banyak tempat wisata lainnya yang tak kalah menarik loh untuk dikunjungi. Jadi, kapan main ke Jogja?